lumbung itu Lumbung artinya itu tempat. wadah. Wadah. Iya, wadah. Tapi di sini merupakan wadah dari orang-orang yang Iya, dieksekusi. korban apa ya yang dieksekusi zaman PKI tahun 1965 ya. Ada ruangan bawah tanah yang cukup luas di sini. Benar, ini mirip kepala manusia ya kan? Ini kupingnya ya, ada kupingnya, ada matanya. Dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Kini kita dapat tertawa puas, menggapai mimpi dengan bebas. Asal rajin dan tak malas melanjutkan kemerdekaan dengan tegas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jasa pahlawan, jasa penuh kenangan, jasa yang tak akan mampu dibeli dengan harta. Jasa yang punya tujuan merdeka atau mati. Saudaraku, mari kita bangkit bersama membangun negeri tercinta. Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Merdeka! Loh, ini kok ada lubang? Di sini ada lubang. Ini ada gua. Hah? Polisi. Ada polisi ini. Ini banyak nyamuk sekali ya. Tadi nyamuk kan? Loh. Ambrol lagi ya. Ada ruangan bawah tanah yang cukup luas di sini. Namun kita tidak dapat akses untuk masuk ya. Jadi panjenengan semuanya pada hari ini berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dan tepatnya yaitu di Gua Lumbung. Gua Lumbung yang bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya pembuangan di zaman itu adalah G30 SPKI. Seperti itu. Jadi ada dipusatkan di Gua Lumbung. Dan Gua Lumbung ini adalah sebagai saksi sejarah. Dan pada kala itu yang menjadi pelaku sejarah atau korban pada saat itu adalah mbah saya sendiri seperti itu. Dikisahkan pada zaman itu diceritakan mbah saya itu bertemu dengan seseorang karena di zaman-zaman tahun 65 adalah semua sumber itu adalah fitnah seperti itu. Jadi ada kalanya pada zaman itu ada orang yang suka dan tidak suka kepada pihak-pihak tertentu di zaman-zaman pada saat itu seperti itu. Dan yang menjadi korban pertama adalah mbah saya seperti itu, dan kejadian itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Jadi cerita ini bukan saya mengarang, tapi karena menjadi saksi pada saat itu dan juga korban adalah keluarga saya sendiri, yaitu mbah saya sendiri. Dan akhirnya mbah saya itu dibuang, dimasukkan ke dalam gua ini kira-kira jam sekitar setengah 10 pagi, dan dijatuhkanlah mbah saya di lubang yang sebelah selatan yang dekat dengan jalan raya itu. Karena lebar dari jalan goa ini kurang lebih sekitar 50 meter, luasnya persegi 60 meter persegi seperti itu. Dijatuhkanlah mbah saya di sebelah selatan jalan raya. Ternyata mbah saya di waktu itu diperkirakan menurut beliau yang sudah menjatuhkan mbah saya itu dikira sudah meninggal seperti itu. Ternyata mbah saya belum meninggal. Sampai mbah saya melihat lagi, di saat itu pihak orang yang menjatuhkan mbah saya ke dalam gua itu ternyata masih ada di atas, dan mbah saya berpura-pura sudah meninggal. Padahal mbah saya masih hidup dan semua tubuhnya penuh dengan darah seperti itu. Dan sampai saat ini mbah saya masih ada bekas lukanya, yaitu di leher sini, karena pada zaman itu yang dipakai untuk menyakiti mbah saya itu adalah sebuah celurit yang dikalungkan ke kepalanya seperti ini. Nah, karena celurit berbentuk bengkok seperti ini, menurut beliau celurit itu sudah mengenai leher beliau, ternyata tersentuh oleh batu yang ada di bawahnya. Jadi selamatlah mbah saya. Akhirnya mbah saya itu merangkak dari selatan menuju ke utara sampai keluar ke goa ini, ya posisinya di atas ini. Dan alhamdulillah saat itu dengan banyaknya duri-duri yang ada di dalam goa tersebut yang namanya Gua Lumbung, mbah saya sama sekali tidak terluka oleh duri yang ada di situ. Akhirnya mbah saya itu lari keluar ke sini, mengarah ke arah barat kurang lebih 150 meter dari tempat saya berdiri ini, dan mbah saya diselamatkan oleh orang lain dan dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi Gua Lumbung ini adalah saksi sejarah di tahun 65
dan pelaku sejarahnya atau yang menjadi korban adalah mbah saya sendiri. Alhamdulillah pada saat ini mbah saya masih selamat, masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita sejarah yang ada di seputaran daerah Pantura, tepatnya di Paciran, Lamongan seperti itu. Dan tak lupa juga bahwa di sepanjang jalan Pantura ini ada juga yang namanya yaitu tanah patok mayit seperti itu. Karena banyak sekali tempat-tempat eks pada zaman itu, sampai banyak sekali kuburan atau makam-makam di sepanjang jalan ini, dan tidak semua tempat ini bisa dibuat untuk usaha kerja. Jadi sampai dibilang adalah tanah patok mayit. Oh, no, bolongane. Bolong. Iya. Itu loh. Bolong, Kang. Loh, itu loh ada ruangan lagi kan. Coba kita langsung aja. Loh, itu loh, berlubang. Mana ada ruangan? Itu. Ih, ngulor rek. Ini kelelawar juga tidak ada kan, karena memang sudah keluar nih. Oh iya, malam yo. Iya, Mas. Iki kok kulit macan yo. Iki loh. Kayak kulit macan tul-tul. Center Kang, ayo Kang. Senterku wis mendip-mendip yo nih. Loh itu loh berlubang-lubang. Ih. Kok patang iku? Gerimis. Diuyuyi. Lawa. Gelap itu ya. Gelap kita. Banyak ruang ternyata di sini. Cuman kita gak bisa itu yo. Maksimal. Itu ada ruangan lagi tuh. Tuh, masuk tuh. Masuk nanti, Kang. Lu. Koyo endas. Kayak kepala raksasa. Salah, Kang. Lu. Temen iki lho kayak kepala. Iya. Dangang ini ya? Danga. Loh, temen ini lho kepala raksasa ini lho. Medeni rek. Dangang, temen bener. Ih, nakutin. Kupingnya lho ya. Loh, itu loh kepala ya. Sik. Drumus. Enak sing topian, Kak. Aku mundur. Kang, ada kepala manusia, Kang. Ih, iki lho. Gede belum? Iya. Loh. Persis kan ya? Itu loh. Persis ya? Loh, Iya. penampakan kepala manusia. Persis ya? Bener ya? Ini mirip kepala manusia ya kan? Ini kupingnya ya, ada kupingnya, ada matanya. Wih. Keren gak kawan-kawan? Keren. Ini adalah. Ini kepala, Kang. Mana? Lihat ini loh, ini loh. Ini. Iya kok, ini loh telinganya lebih loh, sempurna itu loh, ada telinganya itu loh. Itu loh, ada telinganya itu loh, sempurna itu loh. Iya, persis ya? Wih. Ini loh, kayak itu loh, kepala ular, iki loh. Kayak kepala ular yo. Tapi yang lebih ini loh. Ini yang lebih sempurna ini. Ayo. Wih. Luar biasa. Ayo. Maghrib di gua ini peteng gini. Hah? Ya, makanya. Ayo masuk. Ya, kita lanjut ya. Masuk. Kita lanjut ke depan. Ini lebih nyata kepala manusia yang lebih nyata. Nyata loh. Pengap loh, Kang. Pengap. Isis. Wes rek. Sudah mulai semakin banyak. Wes rek. Oh, tiga sana, Kang. Apa, Kang? Itu loh tiga sana kok sih, Kang. Loh. Oh iya, Kang. Wih. Kok ada hembusan angin ya? Dari mana angin ini? Enggak, ada hembusan angin kok. Loh, ada hembusan angin. Suara kelelawar itu Kang, agak mundur, Kang. kita latihan. Ya ini. Oh, jadi saling keterkaitan. Oh, itu tadi yang di jalan raya itu loh, Kang. Di pinggirnya, Kang. Wis grimis, Kak. Di pinggirnya aman. Wih, pada modal rek. Modal ngamuk kelelawar e. Iki lho motone kelap-kelip kabeh iku lho. Wih. Mundur. Wis. Ih, modal. Kita mundur. Kelelawar ngamuk. Pada panik. Ngamuk. Kelelawar ngamuk. Nah kayak gitu loh. Jadi ini ruangan bawah tanah yang cukup luas.
misterius. Ih, mudal. Ayo, turun. Turun, naik. Aduh, bangkean korek.